melanjutkan sesi penyuluhan pada hari ini setelah tadi dari ruang rawat inap kebidanan. Berlanjut kita sekarang ke belakang, ke bagian gizi. Ini bagi mungkin para pasien kita ataupun rekan-rekan yang sedang menonton, Bapak Ibu mungkin ingin tahu lebih jauh tentang panduan asupan gizi di masa pandemi ini seperti apa untuk meningkatkan imun dan kekebalan tubuh kita sehingga lebih tidak rentan terhadap COVID-19. Kali ini izinkan kami memanggil peserta dari ruangan gizi atas nama Adik Widya Hulandari. Ntar dulu ya. Ini masih ini ya? Masih apa? Masih single. Nah, Bapak Ibu boleh ini masih single ini, jadi bisa jadi nilai plus. Ternyata masih single aja sudah bisa membuat asupan gizi yang seimbang, cocok untuk rumah tangga nanti, untuk keluarganya. Silakan Widya Hulandari dengan materi panduan asupan gizi seimbang pada masa COVID-19 dari ruangan gizi. Berikan aplaus sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Hulandari dari Perwakilan Gizi. Saya akan memberikan penyuluhan tentang panduan asupan gizi seimbang pada masa pandemi COVID-19. Apa itu yang dimaksud dengan gizi seimbang? Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dan dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Serta kita juga harus memperhatikan keanekaragaman makan yang kita makan dalam sehari-hari. Tidak boleh berlebih dan tidak boleh juga berkurang, harus sesuai dengan pola makan yang dibutuhkan dalam tubuh kita. Hal-hal yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh yaitu satu, kita harus makan makanan yang bergizi seimbang. Kalau kita makan dengan makanan bergizi seimbang, maka kita dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita dari virus. Dalam isi piring makan sehari-hari, sebaiknya kita terdiri dari makanan pokok. Makanan pokok terdiri dari karbohidrat, yaitu seperti nasi, jagung, umbi-umbian, dan kentang. Yang kedua, lauk pauk. Lauk pauk itu merupakan sumber protein hewani dan nabati. Protein hewani termasuk ikan, daging, dan ayam. Yang protein yang nabati itu tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Yang ketiga itu sayuran dan buah. Sayuran sangat bermanfaat bagi tubuh kita karena sayuran yang banyak mengandung vitamin sebagai antioksidan yaitu vitamin A, C, dan E. Kedua, kita harus mencuci tangan dahulu sebelum makan karena tangan itu merupakan sumber utama penyakit, baik secara langsung walaupun tidak langsung. Bagaimana cara mencuci tangannya benar? Sebelum makan kita harus mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun minimal 40 sampai 60 detik. Yang ketiga itu kita harus rutin berolahraga. Dengan berutin olahraga kita dapat meningkatkan metabolisme tubuh kita dan kita bisa meningkatkan produksi antibodi tubuh kita. Berapa lamakah kita harus berolahraga atau aktivitas fisik? Sekurang-kurangnya dalam seminggu 3 sampai 5 kali. Dalam sehari minimal kita berolahraga 30 menit. Dengan berolahraga kita dapat meningkatkan kesehatan jasmani, mempertahankan tubuh ideal kita, dan mencegah kegemukan atau obesitas pada tubuh kita. Cegah tertular COVID-19 dengan makanan bergizi seimbang. Maka kita harus mengkonsumsi makanan gizi seimbang seperti karbohidrat, protein, lemak, air, mineral, dan tinggi serat. Dengan itu kita dapat mencegah virus corona masuk dalam tubuh kita. Jaga gizi makananku dan jaga gaya hidupku. Kita harus perhatikan konsumsi makanan yang seimbang untuk tubuh kita. Yang kedua, batasi penggunaan garam, gula, dan lemak. Yang ketiga, mengkonsumsi suplemen vitamin jika diperlukan. Yang keempat, hindari rokok dan minum alkohol. Yang kelima, istirahat yang cukup dan tidur yang cukup minimal 8 jam dalam sehari. Yang keenam, tubuh kita harus merilekskan tubuh dan kendalikan emosi kita.
Yang ketujuh, aktivitas fisik seperti berolahraga, jogging, sepeda, atau senam di rumah pun juga bisa. Cukupi asupan sayur dan buah untuk cegah tertular COVID-19. Perbanyak konsumsi buah seperti buah pepaya, jeruk, alpukat, nanas, apel, dan lain-lain. Kita juga harus mengkonsumsi sayuran, karena kita harus mengkonsumsi sayuran yang tinggi serat. Karena sayuran yang tinggi serat dapat mencegah, dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita, seperti sayuran berwarna hijau, toge, terong, dan daun singkong, labu, dan lain-lain. Cukupi asupan sayur dan buah untuk cegah tertular COVID-19. Sayuran itu juga terbagi atas 5 warna. Yang pertama berwarna hijau. Sayuran berwarna hijau itu mengandung karoten yang baik untuk antioksidan. Semakin hijau warna sayur itu, maka semakin tinggi karoten dalam sayur itu yang baik untuk tubuh kita, seperti daun sayur bayam, sayur singkong, sawi hijau, dan kacang panjang, dan lain-lain. Yang kedua itu sayuran berwarna ungu, juga merupakan banyak antioksidan dan vitamin. Warna ungu alami berfungsi untuk meningkatkan sistem imun dan melindungi kerusakan otak, juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan sel darah putih, seperti terong ungu dan kol ungu. Yang ketiga, yaitu sayuran berwarna kuning dan oranye, yang juga mengandung berbagai vitamin dan antioksidan. Sayuran jenis ini bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan pada indera penglihatan, seperti wortel, labu kuning, jagung, dan lain-lain. Yang keempat itu sayuran berwarna merah, mengandung antioksidan yang berfungsi melindungi pembuluh darah, kesehatan jantung, dan mencegah kanker, seperti bayam merah dan lobak merah. Yang kelima, sayuran berwarna putih, merupakan sayuran tidak berpigmen tapi bermanfaat bagi tubuh kita. Sayuran ini mengkontrol kadar kolesterol dan tekanan darah, serta menghambat pertumbuhan sel kanker, seperti toge, sawi bunga kol, dan sawi putih. Buah-buahan juga terdiri atas 4 warna, seperti buah berwarna merah, banyak mengandung vitamin C dan zat flavonoid. Buah berwarna merah bermanfaat menurunkan kadar kolesterol dan juga menjaga kesehatan hati kita, seperti semangka, apel, tomat, stroberi, dan anggur merah. Yang kedua itu buah berwarna kuning dan orange, yang banyak mengandung vitamin A dan karoten yang bermanfaat untuk penglihatan, seperti pisang, jeruk, pepaya, mangga, dan lain-lain. Yang ketiga, buah berwarna hijau, untuk meningkatkan imunitas tubuh dan menghambat sel kanker, seperti apel malang, anggur hijau, dan melon. Yang keempat itu buah berwarna ungu. Apabila semakin gelap warna ungunya, maka vitaminnya semakin banyak dalam buah itu, seperti delima, ubi ungu, dan blueberry. Tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan zat besi seperti vitamin A. Vitamin A juga membantu mengatur sistem kekebalan tubuh, perlindungan terhadap infeksi seperti wortel, brokoli, ubi jalar, bayam, minyak ikan, dan kuning telur. Yang kedua, vitamin E. Vitamin E mengandung antioksidan yang menetralkan radikal bebas dan meningkatkan kekebalan tubuh kita, seperti kacang almond, minyak sayur, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Yang ketiga yaitu vitamin C. Vitamin C dapat membantu pembentukan antibodi tubuh kita, meningkatkan kekebalan tubuh kita, seperti pepaya, stroberi, jeruk, tomat, jambu biji, dan kiwi. Yang kelima adalah zinc. Zinc dapat mengoptimalkan kerja sistem kekebalan tubuh kita. Contohnya seafood, daging sapi, hati ayam, telur, dan keju. Terima kasih. Oke, beri aplaus sekali lagi kepada rekan kita. Dari Widya Hulandari membawakan panduan asupan gizi seimbang pada masa COVID-19. Kepada para pendengar, kira-kira di ruangan ini ada yang ingin ditanyakan?
Kalau tidak ya ada yang ditanyakan, kita buka di sesi komentar di bawah. Jadi bagi yang mendengarkan di rumah maupun di ruangan masing-masing bisa menanyakan materi tentang gizi seimbang ini di kolom komentar, yang insya Allah nanti Saudari Widya Wulandari nanti mungkin bisa membantu menjawabnya ya. Atau yang ingin apa, tapi jangan bertanya bagaimana atau panduan keluarga seimbang, karena adik ini belum menikah. Jadi mungkin tentang gizi aja yang ditanyakan ya. Oke, sebelum ke peserta selanjutnya akan kita tutup sesi ini dulu. Saya Mas Andi dari PKRS, terima kasih telah menonton kegiatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.